Di tengah kabar gembira pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh, waktu di Kulon Progo terselip sebuah kecemasan mendalam. Ratusan tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Kualifikasi pendidikan mereka diturunkan secara drastis. Ijazah SMA bahkan sarjana yang dulu menjadi syarat mutlak, kini seolah tak berharga dan disetarakan dengan lulusan SD. Di gedung DPRD Kulon Progo inilah keresahan itu diluapkan. Mereka bersyukur atas status baru yang akan disandang, namun ada ganjalan besar yang mengusik. Kualifikasi pendidikan yang menjadi tiket mereka masuk sebagai tenaga honorer, kini justru disunat oleh pemerintah daerah dalam proses pengusulan menjadi PPPK paruh waktu. Sekitar 400 tenaga pendidik, mayoritas adalah operator sekolah, merasakan hal yang sama. Dulu, mereka mendaftar dengan syarat minimal ijazah SMA. Namun sekarang, dalam formasi PPPK yang baru, kualifikasi mereka diturunkan menjadi setara sekolah dasar. Bahkan, ada temuan ijazah sarjana yang nasibnya sama, diturunkan hingga tingkatan SD. Ini bukan sekadar persoalan gengsi atau pengakuan ijazah. Sebagai operator sekolah, mereka memegang tanggung jawab besar, mulai dari pengelolaan aset hingga administrasi penting lainnya. Sebuah tugas yang menuntut kualifikasi mumpuni. Kegelisahan semakin memuncak saat mereka membandingkan nasib dengan rekan-rekan di kabupaten lain di DIY, di mana penurunan kualifikasi ini tidak terjadi. Tentu ini memunculkan kekhawatiran besar akan masa depan, terutama terkait penghasilan mereka. Ternyata, nasib serupa tidak hanya dialami tenaga pendidik. Tenaga lapangan hingga staf harian di berbagai dinas pun mengeluhkan hal yang sama. Para penjaga perlintasan kereta api misalnya. Dulu mereka wajib berijazah SMA dan mengantongi sertifikat kelayakan khusus. Kini, semua syarat itu seolah lenyap tak berbekas dalam usulan formasi baru. Perjuangan para tenaga honorer di Kulon Progo untuk mendapatkan keadilan atas pendidikan dan pengabdian mereka baru saja dimulai. Akankah suara mereka didengar dan nasib mereka mendapatkan titik terang? Waktu yang akan menjawabnya. Untuk kami kedatangan ke sini, kami jelas kemarin di P3K paruh waktu itu kan daftarnya itu jelas-jelas ijazah SMA, tapi sekarang menjadi ijazah SD, itu jelas sangat downgrade-nya sangat jauh, dan kami meminta untuk besok ke depannya juga bisa jadi ijazah SMA. Dan kami masih kurang puas untuk jawaban dari BKPSDM tadi, karena sebab-sebabnya juga di kabupaten lain selain Kulon Progo itu sudah semuanya sesuai dengan ijazah, bahkan ada yang perbaikan ijazah dari SMA bisa jadi langsung bisa menjadi sesuai yang sekarang gitu. Ya. Kalau sanggahannya kemarin berpengaruh nggak? Sekarang sanggahannya belum, nggak ada sanggahan, tapi ini langsung ke sini tapi kurang, ya masih belum memuaskan ijazahnya. Jadi masih tetap ijazah SD yang dipakai, yang masih belum. Kami tahu kenapa alasannya masih tetap lagi. Kalau dari disampaikan tadi kan anggaran, tapi kan kurang jelas ya untuk masalah anggaran. Sementara untuk anggaran-anggaran yang lain, misalnya anggaran-anggaran di dinas pendidikan yang guru-guru SD atau apa, itu kan jelas lebih tinggi. Misalnya sertifikasi dan pengangkatan guru yang lain kan lebih tinggi, tapi kenapa ketenaga pendidikan masih belum terpikirkan dan belum tercover saat ini. Semua di dinas, tapi yang paling besar itu di dinas pendidikan, terutama operator sekolah atau tenaga administrasi sekolah. Kalau S1 ya jelas sarjana pendidikan, terus sekarang yang dipakai hanya ijazah SD. Kalau dari segi kemampuan memang untuk mengisi lowongan itu memang harus S1 atau pripun? Minimal SMA, itu kan masa ya ijazah SD itu kok bisa komputer lah, itu kan tidak mungkin. Kan sekarang juga yang kami tangani itu aset, BOS, Dapodik, terus apa itu semuanya itu memakai teknologi-teknologi dari komputer dan juga aplikasi-aplikasi yang ada. Sementara kalau kita disamakan hanya dengan ijazah SD, itu kan sama saja kita pekerjaannya sama dengan penjaga, tenaga keamanan, tukang resik-resik, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap profesi tersebut. Tapi kan kita harus ada kenaikan
ya ada level sendiri-sendiri untuk kita bisa berpikir. Bahkan seorang guru saja mungkin butuh kemampuan yang khusus untuk bisa menjadi tenaga administrasi SD. Yang dikhawatirkan ya jelas itu keluarga gitu, karena nanti kalau ijazah SD itu kan jelas nanti pengaruh ke penggajian mungkin kedepannya itu. Tapi kan yang lebih mengkhawatirkan untuk dinas sendiri, dinas-dinas itu kan nanti kinerja kita yang menurun, itu nanti bagaimana. Sementara dulu waktu mengerjakan aset kita sudah mengupayakan dari beberapa SD, dari sebagian besar operator SD di Kulon Progo ini kan mengupayakan WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu di wilayah Kulon Progo itu jelas pengaruhnya itu dulu sangat besar untuk operator-operator SD.